70 mengenai pidato, menulis teks pidato. Dan sebelum kita masuk ke materi kita tentang teks pidato, ada baiknya kalian harus mengerti atau memahami apa tujuan pembelajaran kita mengenai materi teks pidato. Dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai materi kita yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami pidato, saran yang biasa digunakan dalam pidato dan pernyataan yang ada di dalamnya. Dan tujuan yang kedua yaitu peserta didik dapat menyimpulkan pengertian pidato dan bentuk teks pidato. Yang ketiga, peserta didik mampu menuliskan teks pidato berdasarkan langkah yang sudah dipelajari. Terus, tujuan pembelajaran yang keempat yaitu peserta didik dapat memperagakan aneka metode yang digunakan dalam berpidato. Sudah tahu tujuan pembelajaran kita untuk materi pidato kan? Selanjutnya kita akan masuk ke materi kita. Menulis teks pidato. Sebelum kita masuk ke teks pidato materinya, siapa yang tahu pidato? Siapa yang pernah mendengar pidato? Ayo. Masih ada sering kan mendengar pidato? Waktu pas ngapain yang udah mendengar pidato? Waktu pas di saat apa? Terus? Pemilihan? Iya. Pemilihan presiden? Iya. Udah tahu kan? Pidato itu gimana kan? Berarti udah tahu loh apa pengertian pidato. Siapa yang bisa mengartikan pidato itu apa? Ayo, siapa yang bisa mengartikan apa itu pidato? Kan udah sering mendengar pidato, udah tahu gimana itu pidato itu gimana. Berarti udah tahu mengartikan. Siapa yang bisa? Ayo. Gak ada yang bisa, ayo. Cuci tangan gak apa-apa. Pengertian pidato. Ya, silakan. Baca. Diri nggak diri? Apa itu pengertian pidato? Pengungkapan atau pikiran yang ada yang disampaikan secara lisan ataupun tulisan. Nah, baik, kita akan masuk. Apa itu pengertian pidato? Teks pidato menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak atau wacana yang diperlukan untuk diucapkan di depan layar. Oke, maka dari itu teks pidato dapat disimpulkan sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya akan disampaikan di depan umum. Berarti udah tahu kan apa pengertian pidato? Nah, selanjutnya dari pengertian pidato, apa lagi struktur teks pidato? Tujuan teks pidato itu apa? Ada yang tahu? Tujuan dari teks pidato. Menurut kalian apalah tujuan dari teks pidato ini? Tujuan dari teks pidato yang pertama itu ialah informatif. Informatif itu yang dimaksud adalah bertujuan untuk memberikan pemahaman atau informasi terhadap orang lain. Kalian itu harus pidato, kalian itu harus dibilang informasinya harus fakta atau harus ada data-datanya. Oke? Biar bisa pidato kalian itu
itu pidato kalian itu harus berupa penghibur ataupun pokoknya harus menarik pidato kalian itu. Ya, jadi nanti yang mendengar itu menyenangkan gitu, kayak oh ini gitu, oh menarik gitu kan. Terus habis itu yang selanjutnya persuasi, yang dimana teks pidato bertujuan untuk memberikan pengaruh dan mengajak pendengar untuk melakukan sesuatu atau mengubah pandangan mereka tentang suatu hal. Udah? Selanjutnya itu apa? Selesai dari tujuan teks pidato, apa lagi? Selanjutnya yaitu struktur teks pidato. Ada? Selanjutnya struktur teks pidato. Yang pertama itu bisa dibaca. Ada yang bisa membaca? Tahu nak? Bisa membaca? Baca apa aja struktur teks pidato? Bagian pembuka pidato terdiri dari 4 bagian, yaitu salam pembuka, menyapa audiens dengan salam yang sesuai, ucapan penghormatan, biasanya menyebutkan orang-orang yang memiliki jabatan tertinggi sampai ke orang-orang yang memiliki jabatan di bawahnya. Ucapan syukur biasanya berisi ucapan rasa syukur orator atau orang yang berpidato, karena diberikan kesempatan dapat menyampaikan pidato dan berkumpul pada para tamu. Pengantar ke topik utama, pembuka pidato harus memiliki karakter yang kuat. Stop. Yang dimana pertama itu pembuka, yang dimana harus ada salam pembuka. Salam pembuka itu harus seperti apa? Siapa yang tahu? Siapa? Salam pembuka. Kalau kalian mendengar orang berpidato di contoh pas di saat upacara, apa salam pembuka pertama? Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum, terus salam sejahtera. Nah, udah selesai dari salam pembuka, masuk kita ke ucapan penghormatan. Selesai menyampaikan salam sejahtera atau assalamualaikum, terus kemana lagi lanjutannya? Enggak. Selain itu harus menyampaikan orang-orang yang memiliki jabatan tertinggi. Berarti kalian harus begini. Contoh di sekolah ini yang kita hormati itu kan guru, kan kepala sekolah. Jadi kalian harus meminta izin kepada kepala sekolah biar kalian untuk menyampaikan pidato kalian itu kayak gini. Izin Bapak Ibu guru, saya ingin menyampaikan pidato saya. Gitu. Atau menyampaikan tentang hal yang ingin kalian sampaikan. Harus minta izin dulu kepada yang memiliki jabatan tertinggi. Dan itu ucapan syukur. Ucapan syukur itu gimana? Ucapan syukur itu di saat kalian sudah diterima atau sudah diizinkan kalian untuk bisa berpidato. Contoh, permisi Ibu, Bapak, Ibu guru, terima kasih sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan pidato saya di depan ini. Itulah ucapan syukur. Karena kalian sudah bisa maju ke depan untuk menyampaikan pidato kalian. Jadi itulah ucapan syukur. Terus yang itu mengantar ke topik utama. Pembuka pidato harus memiliki karakter yang kuat. Kalian harus memiliki mental. Karena kalian ingin menyampaikan pidato di kalangan banyak orang. Jadi harus memiliki mental ataupun jiwa yang kuat. Biar rasanya kalian itu, oh saya berani, oh saya bisa menyampaikan pidato itu dengan baik gitu. Oke? Terus yang itu masuk yang kedua, isi. Siapa yang bisa membaca isi? Membaca aja. Silakan Kak. Pidato harus berisi info penting yang ingin disampaikan isi pidato, sebaiknya disertai data dan fakta argumen. Nah, isinya itu harus yang istilah tadi yang pertama itu harus ada fakta ataupun data. Kalian nggak bisa mengarang pidato kalian itu, karena itu kalau mengarang itu bukan pidato namanya. Oke? Kalian itu harus contoh kayak nanti ada disuruh untuk membersihkan kelas. Ya udah, harus kalian lihat faktanya benar-benar memang kelas itu kotor dan kalian harus mengajak siswa itu ataupun teman-teman kalian untuk membersihkan kelas. Dan terus yang itu untuk pidato. Siapa yang bisa membaca? Silakan. 3. Penutup pidato. Bagian penutup berisi kesimpulan dari hal yang disampaikan. Menyampaikan harapan teks terkait isi pidato.
permintaan maaf jika terjadi kesalahan saat menyampaikan suatu hal, menyampaikan ucapan. Dari setelah itu mengakhiri pidato dengan cara penutup. Oke, menutup pidato itu yang dimana berisi kesimpulan yang disampaikan atau menyampaikan harapan terkait isi pidato. Jadi penutup pidato itu bukan juga sekedar tentang ucapan apa gitu. Ini akan permintaan maaf. Karena kalian kan nggak mungkin seandainya kesalahan dari kata kalian nggak mungkin kalian nggak meminta maaf kan? Jadi kalian harus meminta maaf terus menyampaikan rasa ucapan terima kasih kepada audiens kalian atau kepada pendengar karena sudah mendengar pidato kalian. Dan itu mengakhiri dengan salam penutup. Biasanya kalau diakhiri salam penutup apa? Wassalamualaikum. Terima kasih. Terus karena yang tadi yang pertama kan salam sejahtera itu salam pembuka. Sekarang salam penutup gimana? Wassalamualaikum. Nah terus itu sampai sama juga seperti yang awal, yaitu salam terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua. Itu salam penutupnya. Oke? Selanjutnya selesai dari struktur itu apa yang lagi yang kita tahu tentang materi pidato kita, yaitu metode pidato. Ya, metode pidato siapa yang bisa membaca? Ayo. Membaca, Ona. Baca. Bisa? Oh, nah. Seperti kayak gitu loh, contoh kalian punya pidato, terus kalian itu pidato kalian itu secara langsung, nggak ada tanpa kayak dikulik-kulik, langsung aja gitu, langsung menyampaikan tanpa harus ada naskah ataupun tanpa ada hal-hal yang kecil yang kalian simpan. Itulah bicara langsung, spontanitas. Ya, step itu yang kedua itu siapa yang bisa membaca? Dua, memoriter. Memoriter adalah metode berpidato dengan cara menghafalkan naskah teks pidato terlebih dahulu, menyampaikannya tanpa teks. Nah, yang dimaksud sama itu pasti yang tadi yang pertama kan itu langsung secara langsung. Jadi bedanya dengan metode berpidato dengan cara menghafal ini, itu kalian menghafal. Berarti kalian contoh pidato kalian mengenai narkoba. Kalian itu udah hafal mau apa yang kalian sampaikan. Jadi bisa bebas mau kalian hafal pidato ini dan tergantung visi kalian bisa menghafal atau tidak, tergantung pemikiran kalian. Itulah pengertian dari memoriter. Selanjutnya yang ketiga, naskah. Siapa yang bisa? Tiga, naskah. Sesuai namanya, metode naskah adalah metode berpidato dengan cara membaca teks yang telah disisipkan pada saat berpidato. Nah, naskah berarti kalian bisa pakai naskah juga. Contoh, sepanjangnya pidato kalian tidak bisa kalian membaca maunya apa, kalian juga bisa membawa naskah. Ya, kan biasanya kalian kalau sekolah kan mau kayak hal-hal kayak hari pahlawan pasti ada kayak kertas, lembar kertas kan. Nah itu kan kalian melihat kalau kepala sekolah itu menjelaskan dengan pakai naskah. Ini itu yang keempat, siapa yang bisa membaca? Kita. Nah, contoh kalian bisa mungkin di suatu tempat kalian nggak bisa membawa kertas mungkin ataupun sepanjang mungkin, kalian kan bisa buat hal-hal kecil kayak kecil-kecilnya aja, contoh kayak tanggalnya ataupun yang dulu kalian ingat. Itulah hal garis-garis besar ataupun poin-poin penting. Dan selanjutnya itu kita masuk ke contohnya, contoh teks pidato. Kan berarti kan dari contoh ini kan ada salah pembuka pidato, terus di situ ada isi pidato, terus ada salah penutup. Jadi yang kalian nggak ngerti dari sini apa? Lupa semua kan isi pidato
bisa akan membagikan sebuah kelompok pertama, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dan yang belakang itu bisa lagi ke sini karena kan kelompok 4 dikit, kan? Bisa ke sini dan tolong tulis setiap pemanggilan kelompoknya maju ke depan untuk mengambil nomor. Bisa ada menyediakan nomor ini untuk mengambil apa tugas kalian. Karena Miss membuat ini media Miss yang dimana ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 yang dimana berisinya ini tugas kalian. Jadi kalian tiap kelompok harus mengambil yang ada di belakang ini dan kalian tahu apa isi dalam kantong-kantong ini. Dari situ kalian akan mengerjakan tugas kalian. Udah, tiap kelompok maju ke depannya. Kelompok 1 siapa perwakilan? Ayo, kelompok 2 aku. Kelompok 3 kelompok 3, kelompok 4 ya, yang lagi belakang. Nah, kalian sendiri ya. Ambil yang mana? Oh, ada saja. 1, 2, 3. Nomor berapa? Ya, nomor 2. Kelompok 1 nomor berapa? Kelompok ambil nomor 3. Kantong 3. Ya, jangan dibuka. Terus kelompok 2. Nomor 2. Ya. Nanti kelompok 3. Nomor 1. Berarti yang terakhir kelompok 3. Udah? Dari yang Miss buka buat itu, di situ menyuruhkan untuk kalian menyusun struktur teks pidato. Ya, kalian harus berdiskusi, menentukan strukturnya dari pidato yang menjadi contoh. Ini ambil dari nomor 2. Contoh pidatonya tentang lingkungan sekolah, kan? Terus ini kan nggak tahu kalian mana salah pembukanya, isinya ataupun penutupnya. Jadi kalian harus menentukan strukturnya. Harus kalian tulis di sini mana salah pembukanya, isinya, serta penutupnya. Ya? Selesai dari situ nanti perwakilan dari kelompok harus membacakan hasil presentasinya. Ya, membacakan hasil presentasinya. Biar tahu membedakan mana itu struktur, mana salah pembuka, terus isi, terus penutup. Oke? Paham? Ya, kasih makan dulu. Kerjakan diskusi waktu 20 menit. Selesai semuanya? Udah. Perwakilan dari kelompok 1 bisa maju ke depan. Di depan ya, di depan. Mengenai tema pidato yang saya bawa ini adalah bahaya narkoba. Terus buatlah pembukanya, isinya, dan penutupnya. Oke, udah dengar? Udah. Tema yang saya bawakan adalah bahaya narkoba. Pembukanya adalah assalamualaikum. Iya, Pak. Assalamualaikum. Udah kita pada hadirin saya menghormati pada kesempatan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan, memuja dan memuji syukur kita kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat berupa Islam, kesehatan, isinya adalah hadirin yang saya hormati. Didengar ya, konsumsi narkoba adalah salah satu perbuatan yang menyebabkan timbulnya kejahatan dan
dan juga perbuatan setan dan sekaligus perbuatan keji yang harus dijauhi agar kita selamat dari dunia akhirat. Berikutnya adalah sekian pidato yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang itu masuk ke kelompok 2. Perwakilannya silakan maju ke depan. Nah, itu aja. Jadi mengenai apa pidato tentang lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak Ibu Guru yang kami hormati serta teman-teman semua yang saya cintai, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur isinya Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya cintai. Sebelum saya memulai pidato ini, saya akan mengingatkan tentang slogan-slogan yang menempel di hampir setiap koridor sekolah kita. Di antaranya bersih, fakta, sehat. Selamat penutup, Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya cintai, demi tercapainya tujuan yang belajar perlu sekali di lingkungan tindakan yang bersifat mengajak pada salam penutupnya terlalu panjang, nak. Yang dimana dia mengambil Bapak Ibu Guru, ternyata yang salam penutupnya itu sebagai penutup. Saya ingin mengajak semua, ini salam penutupnya. Ini yang mengenai sebagian penutup, saya ingin mengajak semua teman-teman untuk saling bahu-membahu menjaga lingkungan sekolah. Kan istilah salam penutup itu harus ada kayak mengajak, permintaan maaf, terus ucapan terima kasih. Ini terlalu banyak salam penutupnya. Oke, kelompok 2 diperbaiki ya. Nah, selanjutnya kelompok 3. Perwakilannya. Ayo kelompok 3. Pidato tentang kebersihan. Selamat pagi semuanya, semoga kita semua ada isi artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi yang namanya iman bukan hanya beribadah saja, tetapi juga menjaga kebersihan. Karena jika kita kotor, maka ibadah kita tidak akan diterima. Beralih ke kelas, karena kurangnya kesadaran teman-teman untuk melakukan tugas piket, kelas ini menjadi sangat kotor. Penutup, demikian pidato dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang enak, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Oke, kelompok 3 udah bagus. Selanjutnya kelompok 4. Ayo kelompok 4. Videonya ya, bacakan benar sih. Pidatonya kita bahasa Indonesia. Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bapak kepala sekolah yang kami hormati, pada bapak ibu guru yang kami hormati, bapak ibu guru yang kami hormati, pada pemersatu bangsa dengan bahasa Indonesia memasuki bangsa adalah bahasa dan dengan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tetap menjadi lambang identitas nasional dan pemersatu bangsa seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan bahasa Indonesia. Untuk hadirkan kebahagiaan dan kebahagiaan sampaikan dengan perayaan bulan bahasa pagi dan pada bahasa Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian semua. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Oke, kelompok 4 juga sudah bagus.
Teks pidato adalah sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya akan disampaikan di depan umum. Tujuan teks pidato: 1. Informatif, bertujuan untuk memberikan pemahaman atau informasi terhadap orang lain. 2. Argumentatif, bertujuan untuk meyakinkan pendengar tentang suatu pendapat atau sudut pandangan tertentu. 3. Rekreatif, bertujuan untuk menghibur dan menciptakan suasana yang menyenangkan bagi pendengar. 4. Persuasif, bertujuan untuk memberikan pengaruh dan mengajak pendengar untuk melakukan sesuatu atau mengungkap pandangan mereka. Struktur pidato. Struktur pidato terdiri dari 3, yaitu pembuka dan penutup. Metode pidato: impromptu, memoriter, naskah, dan extempore. Baik, sudah mendengar apa kesimpulan dari teman kita kan? Sudah. Terus, yaudah biar kita mengakhiri materi kita, pelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa buat doa penutup kita? Ayo silakan nak, asik. Ulang mata kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing. Berdoa dengan Ya Allah, terima kasih sudah membuat pelajaran kami dapat berjalan dengan lancar. Amin.